Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lafi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis dan masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis di 330. Hadisnya tentang tata cara tayammum. Qala Ammar, fadarabal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-arda famasaha wajhahu wa kaffai. Ammar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkan telapak tangannya ke tanah, lalu mengusapkan pada muka dan kedua telapak tangannya. Pesan dari hadis ini, yang pertama, tayamum sebagai pengganti wudhu untuk bersuci dalam kondisi yang memaksa, seperti tidak ada air, luka berat, penyakit yang tidak membolehkan seseorang terkena air yang terlalu dingin, hingga bisa menjadi mudarat dan semacamnya. Yang kedua, tanah yang digunakan untuk bertayamum haruslah tanah yang suci dan kering. Anggota tubuh tayamum hanyalah wajah dan kedua tangan. Jadi dari pesan hadis ini sangat jelas sekali tayamum itu sebagai pengganti wudhu kita ketika kondisi kita tidak menemukan air. Atau misalnya kita mempunyai luka berat sehingga kalau terkena air ngebersihinnya repot, takut iritasi lagi, takut perbannya rusak lagi, maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Atau seperti penyakit yang tidak membolehkan terkena air. Nah, ketika kita mempunyai penyakit seperti itu, kita usahakan tayamum saja. Nah, atau misalnya kita lagi di suatu perjalanan, atau misalnya di suatu daerah, kita merasa air ini terlalu menggigil, atau seperti air di dalam kulkas, seperti air es. Nah, sedangkan kita kalau berwudu pakai air itu nggak kuat rasanya. Nah, itu diperbolehkan untuk kita bertayamum. Nah, sehingga bisa menjadi mudarat atau semacamnya. Nah, makanya penting sekali kondisi apa sih kita itu bisa untuk melakukan tayamum. Atau misalnya kita dalam perjalanan, misal kita berangkat umroh atau berangkat haji, kan di dalam pesawat itu kadang kita suka tayamum untuk melaksanakan ibadah sholat gitu. Nah, yang kedua, tayamum itu menggunakan tanah yang harus tanahnya itu suci dan kering. Nah, baginda Nabi dulu mencontohkannya di padang gurun pasir, tanahnya begitu bersih, tanahnya begitu kering. Nah, bagaimana dengan keadaan kita di Indonesia? Kan susah nyari tanah yang seperti itu. Nah, makanya para ulama kita mempermudah kita selain menggunakan tanah juga bisa menggunakan debu. Jadi misalnya kan kalau debu itu kan lebih praktis. Bisa nempel di kursi, bisa nempel di meja, bisa nempel dimanapun gitu. Nah, kita dipermudahkan untuk bertayamum itu menggunakan debu. Jadi seperti itu, luar biasanya. Yang penting kita bersandarkan kepada pendapat ulama kita atau pendapat daripada guru-guru kita. Nah, anggota tubuh yang tayamum hanyalah wajah dan kedua tangan. Jadi nggak ada tuh tayamum itu membasuh kuping. Jadi nggak ada tayamum itu mencuci rambutnya. Dan tidak ada tayamum itu berkumur-kumur dulu. Ya masa iya berkumur-kumur pakai tanah atau pakai debu gitu. Makanya adanya hukum Islam ini sangat mempermudah kita dan sangat memberikan kepraktisan kepada kita untuk bagaimana kondisi kita tertentu kita bisa mengamalkan apa yang menjadi kemudahan yang telah Allah berikan. Jangan juga kita menjadi orang yang sombong. Misalnya udah tahu waktu sholat udah masuk, sedangkan kita mencari air susah. Kita yakin, di depan juga pasti kita ketemu masjid, kita ketemu air. Ternyata sampai waktu habis, nggak ketemu juga masjidnya, nggak ketemu juga airnya. Makanya
ketika datangnya waktu sholat, dalam kondisi kita apapun, nah carilah kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita dengan kita melaksanakannya perintahnya itu di awal waktu. Agar apa? Kita menjadi keutamaan yang Allah benar-benar cintai kita karena keutamaan itu. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.